seluruh kita. Ya, hari ini kita melaksanakan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelestarian nilai-nilai kejuangan untuk memperkokoh persatuan kesatuan di Kabupaten Bekasi, masyarakat Bekasi. Peserta ini unsurnya pertama dari kalangan para guru-guru sekolah, kemudian juga ada murid-murid sekolahnya juga kelas 3 SMA atau yang kelas 12 ya. Kemudian juga kita libatkan itu dari Ormas, LSM, kemudian juga dari unsur organisasi wanita. Kemudian kita juga libatkan di sini ada Legiun Veteran sebagai memang mereka yang nanti akan kita teladani kejuangan mereka itu. Sedangkan maksud dan tujuannya ini adalah kita mau menanamkan atau meningkatkan semangat. Yang utama adalah semangat untuk membangun ya, karena pada dasarnya pelestarian nilai-nilai kejuangan itu adalah semangat atau rela berkorban, semangat ya, dan rela berkorban untuk lebih mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri atau kelompok. Kondisi zaman era pembangunan sekarang ini relevan sekali untuk terus memperkokoh semangat mereka dalam mendedikasikan diri sesuai dengan tugas pokok fungsi dan visi masing-masing tiap individu masyarakat, khususnya di Kota Bekasi ini, yang muaranya semuanya adalah untuk membantu Bekasi mewujudkan kesejahteraan. Jadi kelihatannya melalui proses ini, insya Allah itu nanti kami berikan mereka mengenai materi, buku dan lain-lain. Di samping mereka langsung nanti akan bisa memahami. Itu yang mau kita tumbuhkan semangat untuk mendedikasikan diri yang lebih daripada peran yang sebenarnya ya, kita ingin lebih, kita dorong spirit mereka untuk mendedikasikan diri dalam rangka pembangunan Bekasi. Gitu. Terus acara ini udah berapa kali Pak? Maksudnya setiap tahun apa sekali doang apa 2 kali? Setahun kita laksanakan 2 kali, sesuai sumber dananya dari APBD. Kegiatan ini kita laksanakan yang pertama kelas, yang kedua yang sifatnya langsung outdoor. Kegiatan outdoor kita laksanakan dalam bentuk roadshow ke tempat-tempat bersejarah di Bekasi. Yang nanti muaranya terakhir kita akan melaksanakan ziarah di makam pahlawan Kiai Nur Ali. Bersama dengan itu kita juga akan mendengarkan juga dari narasumber ahli sejarah Bekasi untuk makin menanamkan pemahaman mengenai sejarah Bekasi. Jadi untuk mengiringi atau memperkuat teori atau pengetahuan yang kita berikan di kelas, kita langsung bawa mereka ke lapangan dan mendengarkan cerita-cerita sejarah langsung dari pelaku sejarah atau dari keturunannya yang mereka terlibat. Salah satunya kita akan libatkan dari Legiun Veteran, kemudian dari keluarganya Kiai Nur Ali, dan juga dari tokoh-tokoh yang memang memahami sejarah Bekasi. Tadi kata Bapak, roadshow itu berapa titik Pak nanti tempat-tempatnya? Pertama, Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 nanti para veteran akan bercerita di situ. Kemudian ke stasiun Lemabang, berakhir di makam Kiai Nur Ali di Atakwa. Untuk ngumpul para peserta di sini juga. Peserta juga. Mereka langsung akan mendengarkan ceritanya dan kegiatan fisik subuhan di lapangan. Kumpulnya di sini, nggak mau kumpul peserta dari Sarawak. Di Gedung Juang. Di Gedung Juang dulu. Kumpulnya di Gedung Juang. Jam berapa itu Pak? Itu nanti ada biasa kumpul pagi jam 8. Media suara yang hadir, yang memang kita mintakan untuk memberikan materi, yang pertama adalah Dr. Ali Anwar, ahli sejarah Kabupaten Bekasi. Kemudian yang kedua Dr. Haji Caca Koswara, ini adalah narasumber dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian kepala kantor Minpetcat Pet ya 07 Bekasi. Kemudian dari Korem dan terakhir juga ada dari Korem. Jangan khawatir untuk bisa kuliah. Anda bisa kerja sambil kuliah. Yang penting punya semangat yang tinggi. Buktinya adalah ya, saya jualan koran dulu, saya cetak, bikin cover buku, bikin spanduk, bikin kaos, apapun juga, yang penting halal. Ini cuma yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita dulu. Mereka ikhlas berjuang. Ini semangat ini. Lanjut.
Ini salah satu tujuan kita. Yang kemudian alhamdulillah mendapatkan penghargaan tertinggi. Beliau mendapat bintang Nararia, kemudian bintang Mahaputra Adi Pradana dan pahlawan nasional. Sebetulnya bukan hanya Ken Nurali yang banyak jadi pahlawan nasional. Ada pahlawan-pahlawan lain juga. Kamu Preni Mukmin, Komandan Resimen, menurut saya itu amat layak jadi pahlawan nasional. Pas Sambas Atmadinata kemudian menjadi Menteri Veteran, layak jadi pahlawan nasional. Yang lain-lain. Tapi itu harus dibikin biografinya dulu ternyata. Alhamdulillah saya sudah bikin biografinya. Pada saat saya bikin biografi, saya tidak punya niat untuk mengalami beliau di pahlawan nasional. Saya cuma ingin bikin biografinya saja. Tapi alhamdulillah kemudian bermanfaat dan dia jadi pahlawan nasional. Lanjut. Nah, itu sebabnya yang terakhir ini statement dari Pak Nasution. Mengenang Kiai Nurali adalah mengenang pejuang sepanjang hayat di bidang manapun diperlukan bangsa dan umat. Nama beliau mesti tercatat di tubuh syuhada Indonesia sebagai ulama teladan yang selalu bersama rakyat dan umat. Ini juga yang kemudian meluluhkan tim penilai pahlawan nasional di Jakarta, di tingkat pusat. Jadi kalau petinggi TNI sudah mengatakan beliau itu jadi syuhada, jadi pahlawan, sudah tidak ada lagi yang bisa membantah. Itu pesan terakhir dari Pak Gubernur Nasution. Mungkin sementara itu dulu saya tidak menguraikan tentang diri saya, tapi saya mencubit-cubit saja. Karena menurut saya ini lebih bernilai, lebih berharga daripada tentang saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan loyo, jangan pudar. Kenapa? Kalau saya rasakan benar bahwa makin lama makin menipis. Apa ini salah dari segi pendidikannya atau pengetahuannya, atau barangkali sejarah kebangsaan ini kayaknya sudah sedikit disingkirkan ya. Ini mungkin perlu ditingkatkan lagi. Kita malu di depan adik-adik sekalian, ini ada bapak-bapak yang sudah sepuh, apalagi gue tadi 98. Coba bayangkan, dari rumah jalan bertatih-tatih untuk memberikan semangat pada generasi penerus. Saya sebelum masuk ke materi, saya jelaskan. Saya masuk di tentara tahun 79-80, berarti saya sudah 36 tahun. Beliau ini, yang berjuang ini, saya belum lahir, beliau juga berjuang. Nah, saya dari tentara 79 masuk di Kopassus, Komando Pasukan Khusus di Cijantung, sampai tahun 2000. Saya tugas dari ujung ke ujung, jadi tidak ada yang namanya gunung tinggi, nggak ada. Kalah sama ini lutut saya, karena gunung sudah saya injek semua, sama telapak saya kalah, udah saya injek semua. Kalau ada sekalian atau adik sekalian, lihat bapak-bapak yang di depan, guru kita, pejuang kita yang hadir di antaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bukan, yang pada sebelum tahun 5 itu tinggalkan semuanya keperluan pribadi, bukan? Tinggalkan semuanya hartanya, bahkan nyawanya, keluarganya demi untuk negara dan bangsa. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan orang tua kita, pejuang kita, guru kita selalu dijadikan padanya. Amin ya rabbal alamin. Dijauhkan dari malapetaka pada saat nanti pada meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka di gedung Bulog. Kalau saya pribadi untuk mengecek gedung ini sudah yang ke sekian kalinya. Mahal yang terhormat Bang Billy, kemudian Pak Moderator, kemudian penyelenggara, kemudian adik-adik, ini ada mahasiswa. Mohon maaf, bisa angkat tangan mahasiswanya? Mahasiswa ada ya?
ada mahasiswa, ada belajar, ada UKP, kemudian ada masyarakat yang lain. Ya, berarti hari ini lengkap sudah. Saya mohon izin berdiri di sini bukan berarti Pak bukan berarti saya pinter, bukan berarti saya menggurui, bukan berarti saya lebih banyak pengalaman, bukan. Saya kalau dibandingkan saya tergolong masih sangat-sangat muda. Saya jadi tentara tahun 86, kemudian para orang tua sudah berjuang dengan kita sebelum tahun 45. Supaya ada yang membekas lah. Oh iya, aku dulu kenal lama bapak itu, ikan di Gedung Bulog. Ya, singkat cerita, nama saya Pak Sudiro. Satuan saya ada di Dan Ramil Babelan, Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Hari ini hari pintar, hari Sabtu. Ya, jadi sekali lagi bukan saya pintar, bukan menggurui, kita sharing, kita getar tular, hari ini kita bicara masalah bela negara, lengkap sudah, di depan kita orang tua kita sebelum 45 yang memperjuangkan negeri kita menjadi sebuah negara yang merdeka. Setelah tahun 45 sampai dengan sekarang, kewajiban kita adalah untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh orang tua kita yang sekarang ada di depan kita sama-sama. Artinya apa? Ya sangat nyambung ya, sangat nyambung, sangat ada korelasinya antara berjuang dengan adik-adik sekalian. Yang orang tua kita dulu berjuang menjadi 1745, yang adik-adik ini termasuk saya sendiri, kewajiban kita adalah untuk mengisi kemerdekaan. Caranya bagaimana? Menurut saya cuman berapa menit ini mas? Saya berapa menit ini? Yang lama berapa ya? Iya, sekali ketemu yang lama. Mau yang lama, apa yang panjang, apa yang pendek? Kalau yang mbak-mbak, ibu-ibu maunya yang pintar, ya, pintar. Jadi bela negara, cuma ada dua, ya, cuma ada dua kata, bela dan negara. Sebentar, saya tangan dengan handphone dulu. Boleh kan? Iya. Sekali-sekali action. Toh, ambil dulu toh. Ya, jadi cuma ada dua kata, bela dan negara. Siapa yang harus membela dan siapa yang akan dibela? Cuma dua kan? Itu. Kata Pak Sapri Samsudin, loh, benar? Ya, Letnan Jenderal Sapri Samsudin, kan? Iya, saya orang Jawa. Pak Sapri Samsudin aslinya orang Aceh, yang ganteng, tinggi dan sebagainya. Kalau saya tadinya ganteng. Ya. Pada saat seminar oleh Kemhan, katanya begini. Negara itu diibaratkan sebagai tumbuhan yang hidup. Katakanlah tanaman padi. Tanaman padi, berarti perlu pertumbuhan yang subur. Supaya apa? Supaya hasil panennya 1 hektar bisa 10 ton lebih. Berarti perlu pertumbuhan, perlu pupuk, kalau ada hamanya perlu disemprot, kemudian kurang air perlu diairi, itu ya. Jangan beliau tolong minta applause buat kakak berjuang. Ya, pertanyaan saya ada 2.
veteran kan orang-orang yang berjuang pada saat masa-masa kemerdekaan ya. Nah, kami kan sekarang masih generasi muda dan pastinya nanti akan menua. Apabila nanti kami menua, siapa yang menjadi veteran? Apakah para TNI atau sesepuh atau bagaimana? Itu yang pertama. Lalu Legion Veteran RI, Legion Veteran Republik Indonesia, apakah sama dengan Veteran Republik Indonesia? Saya minta jelaskan gitu. Legion Veteran Republik Indonesia itu apa? Apa? Iya, oke. Ya, terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikia Dansa dari sekolah SMKN. Iya Pak, SMKN Negeri 1 Cikarang Barat. Ya, saya masa terhormat bisa berdiri di sini. Saya ingin bertanya kepada Bapak veteran Indonesia. Kita kan merdeka nih. Jadi itu saya ingin dikasih motivasi kepada Bapak bagaimana untuk mendirikan negara Republik Indonesia ini menjadi sejahtera, aman, dan ya pokoknya aman dah. Iya. Juga bagaimana cara untuk mendidik anak murid kita, dan bagaimana cara untuk membangun Bekasi menjadi kota industri yang terbaik se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih itu LPRI? Legion Veteran Republik Indonesia. Nah ini di depannya LPRI. Itu ada ya di sini LPRI, Legion Veteran Republik Indonesia itu ada. Jadi pertanyaannya ada dua. Silakan Pak. Terima kasih. Biar nggak panjang-panjang, langsung saja. Jadi tadi dari lama menanyakan yang pertama, terus siapa yang menjadi veteran yang akan datang? Jadi begini, veteran ini kan orang yang berjuang secara terus-menerus, yang tergabung dalam tentaraan Republik Indonesia, yang apa tadi, yang berkecimpung perjuangan dengan melawan negara. Kemudian kalau bapak-bapak ini sudah nggak ada, tentunya di situ kan veteran menjadi ada 4 golongan tadi. Ada pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang tentara peta dulu, yang nggak ada gajinya, yang bapak-bapak ini kecil honornya, tupetnya. Kemudian ada pembela kemerdekaan yang ada 3 golongan, yang seroja, kemudian Bikora dan Bikora. Nah, kalau itu habis, ya kan, nanti pejuangnya veteran itu siapa lagi? Nah, nanti kan ada yang generasi muda dan seterusnya. Tentunya yang dikatakan veteran tadi kan termasuk bapak-bapak yang orang sipil yang berjuang. Nah, kalau di depan nggak ada pergolakan ke negara kita kan veteran, berarti kan veteran baru. Ini kan yang lama. Kalau penerus ya seperti kita ini ya berjuang kemerdekaan ya tentara Republik Indonesia yang bergabung dalam itu. Nah, itu termasuk yang pembela. Nah, itu yang siapa yang kita. Kemudian kalau LPRI, jadi veteran ini wadahnya, ormasnya gitu, itu Lembaga Veteran Republik Indonesia. Jadi bapak-bapak ini diberikan tempat supaya tidak kemana-kemana. Itu namanya Lembaga Veteran Republik Indonesia. Satu wadah untuk mengumpulkan para veteran berjuang kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bagus pertanyaannya kok apa? Itu veteran. Ada LPRI, apa pejuang veteran? Nah, itu. Jadi wadah, yang mewadahin para veteran tadi supaya kalau yang namanya sekolah ini kan ada
tepung tangan ya, itu sama seperti itu. Ya sama, tidak muda tidak tua sama. Mungkin sebentar lagi saya juga akan bergabung dengan bapak-bapak sekalian. Saya tahun depan ANPP, tahun 17 pensiun, ya kan? Kemana lagi? Veteran juga, yaitu seperti lembaga yang mampu pada para veteran. Kemudian yang ketiga, bagaimana Indonesia itu akan maju? Gampang kalian jangan ikut-ikut narkoba, termasuk perjuangan. Jangan ikut-ikut demo yang nggak jelas, ikut berantem. Kalau sampai sekolah cuma pulang udah berantem, itu perjuangan. Jadi perjuangan bukan perang aja. Kalau sini sekarang yang di sini narkoba semua deh, 25 tahun lagi. Gue tak, kau duit, tapi betulnya itu mau kamu, kan nggak mau. Jadi dia berani bapak dia, udah tua masih sehat. Kalian kalau mau negara maju, negara dari pabrik yang maju, sekolah yang tinggi, sekolah pinter, yang penting lulus, jangan terlalu jelek, jangan terlalu pintar, karena nanti kalau kerja dites lagi, itu termasuknya. Kamu punya motor, harus punya SIM, termasuk perjuangan. Dapat bilang enggak? Sekarang kalau punya motor, umur 17 nggak punya SIM, nggak SNK, nggak ada, mau motornya beli bocor tangkap polisi. Mana? SNK nggak ada pak, SIM nggak ada. Mau jadi preman, gimana mau negara mau maju? Anaknya udah begini. Jangan-jangan narkoba? Iya pak. Wah, dengan bapak iya. Langsung ikut saya iya pak. Nah, begitu jadi generasi muda, jangan yang cengeng. Coba lihat, bapak-bapak ini yang udah sepuh aja jangan masih berani. Kalau kalian mau negara Indonesia gitu, tadi kan pokoknya aman deh kan gitu. Terus maju pabrik, ya kamu sekolah, terus kamu berangkat pabrik. Pak, saya nomor 3 pak, ranking 3, saya harus masuk di tes. Pak, saya ranking 45, umurnya berapa? 45, kamu kan jadi di tes. Nomor 1, ya itu yang masuk, kan gitu. Itu yang penting, kalian sekolah yang benar. Jadi negara ini Bekasi maju. Contoh si Cemen nomor 1, kalau macam Bekasi juga pak ya. Ya dekat-dekat lah, berarti beda tipis. Seperti itu, kalau kalian perjuangan itu dengan sungguh-sungguh, pak perjuangan itu perang. Beda. Kalau kamu baik, itu termasuk berjuang. Mengisi kemerdekaan tadi, bapak tadi. Kayak nanam padi, kalau nanam kurang itu semprot, tujuannya kan gitu, kurang itu bubuk, sama. Demikian kalau kepanjangan nanti ngantuk lama-lama. Saya rasa itu barangkali kalau kurang puas, atau mungkin yang kurang puas dari bapak-bapaknya monggo. Itu saja dari saya. Kasih aplausnya buat Pak. Tadi itu udah dijawab, tadi memang ada pertanyaan dari Ricky, emang tadi Ricky mana nih? Nah iya, tadi ini ditujukan ke Pak veteran ya? Iya. Hah? Nah iya. Jadi ini coba siapa yang mewakili dari Bapak, Ibu? Dia bertanya Ricky ini negara menjadi kayak kita begini nih Pak, Ibu veteran ya, gambarannya. Bagaimana sih gitu cara untuk menjadi negara kita ini sejahtera menurut tanggapan dari para veteran? Terus mendidiknya bagaimana nih supaya Kabupaten Bekasi mungkin generasi mudanya biar sukses, Kabupaten Bekasi biar maju atau lebih ini dari kabupaten yang lain. Ya, mungkin itu. Ya, silakan kemudian dari perwakilan veteran. Kasih motivasi, memberikan motivasi atau apa sih bahasanya itu? Petuah lah begitu ya Pak ya. Nah iya petuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Komandan Ramil Pembalan yang kita hormati, yang terhormat Bapak Kamenket 02 Tambun yang kami muliakan.
dan pada hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Terutama tadi banyak yang menanyakan apa arti veteran. Jadi veteran itu yang mana telah tadi dikatakan oleh Komandan atau Kepala Kaminfet 02 Tambun yang menjelaskan veteran itu ada 5 kategori, bahkan sampai 6 kategori kan sekarang. Veteran pertama ialah veteran perintis kemerdekaan. Veteran perintis kemerdekaan yang dinamakan veteran perintis kemerdekaan itu ialah veteran yang berjuang pada masa zaman penjajahan Belanda. Mereka berjuang bukan secara fisik, tapi mereka berjuang secara politik. Ialah orang-orang itu seperti Bung Karno, Dr. Imena, Anak Agung Gede Agung, Sultan Syahrir, dan lain-lainnya pada masa penjajahan Belanda. Mereka door to door untuk mencari kawan, menuju dan merintis bagaimana ke depan Indonesia harus merdeka. Itulah maka dinamakan sebagai perintis kemerdekaan. Anak-anak daripada mahasiswa ataupun daripada sekolah sekarang telah mengetahui apa arti veteran. Itu yang pertama ya. Kemudian veteran yang kedua tadi sudah dikatakan. Veteran yang kedua itu veteran PKRI. Veteran PKRI itu adalah veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana mereka berjuang pada kurun waktu 17 Agustus 45 sampai akhir tanggal 27 Desember 1949. Nah, itu yang dinamakan veteran PKRI. Mereka berjuang secara fisik, bertempur, melawan penjajah, mengusir penjajah di muka bumi Indonesia, angkat senjata bersama-sama dengan angkatan bersenjata resmi, mengusir penjajah, bertempur. Itu dinamakan veteran PKRI. Juga sekarang akan dijelaskan arti veteran. Tadi sudah dikatakan, arti veteran itu adalah satu dari mantan PNS, bisa jadi veteran. Mantan pejuang rakyat bersenjata, mantan laskar pejuang yang diakui pemerintah. Keempat, mantan atau bukan mantan TNI maupun Polri ya, yang telah ikut serta berjuang angkat senjata mengusir penjajah, itu dinamakan veteran. Jadi sekalipun sekarang misalnya kita setelah menjadi polisi, setelah menjadi tentara, tapi tidak ikut pernah mengusir musuh dan tidak pernah bertempur, itu belum mendapatkan gelar kehormatan veteran. Nah, itu yang dinamakan veteran itu yang dimana TNI maupun Polri, atau juga banyak dikatakan mantan TNI, mantan Polri, mantan BUMN, mantan PNS, mantan rakyat bersenjata atau laskar yang diakui, yang ikut serta berjuang bertempur bersama-sama dengan angkatan bersenjata resmi, mengusir musuh, melawan musuh, itu dinamakan veteran. Itulah yang dimaksud di veteran pokoknya. Nah, itu veteran yang kedua tadi ya, PKRI, yang berjuang kurun waktu 17 Agustus 45 sampai tanggal 27 Desember 49. Itu veteran yang kedua, PKRI. Veteran yang ketiga ialah veteran pembela. Veteran pembela ada 3 kategori. Satu, veteran Trikora. Trikora mereka berjuang pada tahun 61 sampai tahun 63 di Irian Barat. Itu juga mengusir Belanda yang berkedudukan di Irian Barat pada masa itu. Nah, itu berhak mendapat gelar kehormatan pengakuan veteran Republik Indonesia. Kemudian di antara veteran pembela yang kedua, Dwi Kora, yang mana pada masa itu tahun 64-65 sampai tahun 66 mereka berjuang di Kalimantan Utara, ialah konfrontasi dengan Malaysia.
itu disebut veteran Dewi Korak. Yang ketiga, veteran pembela disebut veteran tim-tim atau Saroja, yang mana mereka berjuang pada tahun 75-76 di Timor Timur, yang mana katanya rakyat Timor Timur yang dijajah 400 tahun oleh Portugal, mereka bertekad ingin integrasi dengan Indonesia, minta bantuan kepada Indonesia untuk mengusir Portugal di tanah air Timur Leste. Itulah perjuangan itu, bukan perjuangan jaringan yang menghabiskan dana yang miliar-miliaran dari Indonesia ini.